A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mang Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba gerbang dengan sendirinya terbuka lebar. Tanpa ragu aku berjalan menuju pintu istana. Hampir semua bagian istana bercorak sisik ular. Aku langsung masuk, menyapu pandangan di setiap penjuru istana ini. Terdengar suara musik dan beberapa orang terlihat menari-nari. Kemudian pandanganku tertuju pada panggung bertingkat tinggi. Di sana tengah duduk seseorang bertubuh ular yang sangat besar. Aku terus melangkah sembari terus berpikir, kemana aku akan mencari Gita dan Mas Benny. Tiba-tiba datang seorang wanita membawa nampan dengan berbagai aneka makanan. Semua terlihat sangat lezat. Seketika perutku merasa lapar. Wanita itu menawarkannya padaku. Namun, aku ingat pesan kakek bahwa aku tidak boleh makan makanan dan minuman yang ada di sini. Nanti aku tidak bisa kembali. Aku mengambil satu jenis makanan karena tenak dengannya. Takut dibilang tidak menghargai, atau dia akan curiga jika aku menolak pemberiannya. Namun, saat wanita itu sudah pergi, aku membuang makanan itu, lalu kembali fokus mencari Gita dan Mas Benny. Ku cari jalan pintas untuk pergi ke ruang lain. Aku mengikuti salah satu pelayan. Ia pergi ke arah sebuah ruangan yang pintunya seperti mulut ular yang sedang menganga. Saat aku masuk, kulihat seorang laki-laki tua yang sedang duduk dan menangis. Tangisannya sangat pilu, bahkan bukan hanya laki-laki tua itu. "Papa kenapa?" tanyaku. Ia berhenti menangis, lalu menatapku heran. "Apa kau tumbal baru di sini?" "Maksud Papa?" "Iya, ini penjara untuk orang-orang yang sudah menjadi tumbal raja ular. Kami tidak akan bisa pulang lagi ke dunia kecuali sebelum 14 hari. Patua itu kembali menangis. Ia terlihat sangat menderita. Kulihat keadaan sekitar juga sangat menyedihkan. Beberapa orang dipaksa bekerja. Jika tidak mau akan disiksa, dicambuk berkali-kali. Tangisan dan teriakan mereka begitu memilukan. Kemudian tak sengaja, aku melihat Mas Benny berjalan sendiri dengan raut wajah yang murung. "Mas Benny!" teriakku. Seketika ia menoleh. "Kamu Benny kan?" "Iya Mas, ini aku." "Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu jadi tumbal juga?" "Tidak Mas, aku datang untuk menyelamatkan Mas Benny dan Gita," bisikku pelan. Seketika raut wajahnya terlihat senang. "Benarkah?" tanyanya tak percaya. Aku mengangguk pasti. "Iya Mas, tunjukkan di mana Gita." "Ayo, ikut aku," ajaknya. Kami pergi dari tempat yang tadi, cukup jauh. Bahkan kami menyusuri tangga jalan yang posisinya masuk ke ruang bawah tanah. Kami mengendap-endap bagai pencuri yang takut ketahuan. Untung saja tidak ada penjaga. Menurut Mas Benny, ini tempat khusus untuk calon istri Raja Ular yang baru. Beberapa hari lagi kita akan dijadikan Ratu Ular. Tiba di depan kamar dengan pintu jeruji besi khas orang di penjara. Aku melihat gadis yang tengah menangis di pojokan. "Gita!" seruku memanggilnya. Seketika ia melihat ke arahku, lalu beranjak menghampiriku. Kami berdiri di antara jeruji besi yang sangat kuat. "Benny, ini kamu beneran kan?
ucapnya tak percaya. Iya Git, ini aku. Kamu apa kabar? Tidak baik, Pen. Aku sebentar lagi akan dijadikan ratu ular. Aku tidak mau. Aku ingin pulang saja, ungkap sahabatku. Air matanya mengalir deras. Melihatnya aku pun ikut menangis. Kamu tenang saja. Aku kesini akan membawamu pulang, jawabku sambil memegang tangannya lewat sela-sela jeruji. Seketika wajah kita ceria. Ia mengelap air matanya. Namun kami bingung mengeluarkan kita dari penjara ini. Pintunya dikunci. Kami mencari cara untuk bisa membuka kuncinya. Untuk bisa membuka kuncinya, berbagai upaya telah dilakukan. Mas Benny juga tidak bisa membukanya. Lalu aku ingat pesan kakek untuk menggunakan batu yang diberikan kakek. Batu itu untuk alat membuka jalan keluar ke dunia. Siapa tahu batu itu juga bisa membuka penjara ini. Ayo cepat, Pen. Ada penjaga mau ke sini, ujar Mas Benny terlihat gugup. Aku segera mengambil batu yang diberikan kakek, lalu mencoba membuka gemboknya. Tapi entah bagaimana cara membukanya. Aku terus mencoba, mengetuk-ketuk dan menggesek-gesekkan batu itu pada gemboknya. Namun, nihil. Hei, siapa di sana? Terdengar suara penjaga meneriaki kami, membuat kami terlonjak. Alhasil batu yang kupegang terjatuh. Aku dan Mas Benny berlari, sembunyi di balik tirai-tirai yang memenuhi dinding. Laki-laki bertubuh tinggi besar yang mengenakan celana pendek di bawah lutut berwarna hitam dengan rompi bercorak ular datang menghampiri kita. Aku dan Mas Benny mengintip di celah-celah tirai. Untung saja suasana gelap, jadi tak terlalu kentara jika kami bersembunyi di balik tirai ini. Apa tadi ada yang datang kemari? Tanya penjaga itu pada kita. Suara baritonnya begitu menggema di ruangan ini. Tidak ada. Aku hanya sendiri di sini. Kita menjawab sedikit terbata. Kulihat dia begitu takut. Awas kalau macam-macam. Saya bawa ke hadapan Tuan Raja, ancamnya. Aku dan Mas Benny saling melirik, lalu menelan ludah yang terasa kering. Lalu penjaga itu membuka gemboknya. Ia menyuruh kita untuk ikut. Raja Ular memintanya untuk memandikan kita dan membuat ritual. Karena pernikahan mereka tinggal sebentar lagi. Kemudian kita dibawa oleh penjaga itu. Sahabatku itu hanya diam dan pasrah. Aku dan Mas Benny diam-diam mengikuti mereka. Sampai tiba di tempat terbuka, tapi masih di dalam istana ular. Ada air terjun mengalir kecil dari atas tebing. Airnya sangat jernih. Pepohonan dengan daun yang berwarna-warni berbaris bersama dengan bunga-bunga yang belum pernah aku lihat di dunia, menambah kesejukan tempat ini. Namun, pohon itu begitu banyak ditempati para ular. Ngeri. Lalu terdapat telaga yang dihiasi berbagai bunga dengan kabut-kabut tipis di atasnya. Sangat indah. Disitulah kita disuruh untuk berendam. Pelayan wanita tengah menyiapkan semua keperluannya. Tiba-tiba muncul ide dalam otakku. Aku menyuruh Mas Benny untuk mengalihkan perhatian para pelayan itu agar aku bisa mengajak kita kabur dari tempat ini. Mas Benny menyanggupi itu dan segera melaksanakan tugasnya. Entah apa yang dilakukan Mas Benny, ia benar-benar melakukan tugas dengan baik. Para pelayan itu pergi entah kemana. Aku segera menghampiri kita. Bersama Mas Benny yang kembali, kami segera pergi dari tempat ini. Kita akan kemana? Gak mungkin kita lewat pintu keluar. Ada banyak penjaga dan Raja Ular di sana, ucap kita. Aku tahu jalan keluar yang lain selain pintu depan, jawab Mas Benny sambil terus melangkah cepat. Namun, kami bertiga terbelalak kaget saat sosok penjaga berdiri di hadapan kami. Wajahnya terlihat marah, matanya membulat sempurna, giginya saling mengatup, menimbulkan suara gemeretak.
Kami saling melirik, menampakkan ekspresi wajah yang tegang bagi anak sekolah yang ketahuan bolos oleh gurunya. Tangan kami saling menggenggam. Aku berada di tengah antara Mas Benny dan kita. Sejurus kemudian, kami lari sekencang mungkin, berusaha melarikan diri dari penjaga. Melawan juga hal yang mustahil. Sepersekian detik, terdengar penjaga itu memanggil yang lain untuk mengejar kami. Tanpa menoleh ke belakang, kami terus berlari dengan masih menggandeng tangan. Kami berlari melewati lorong-lorong istana hingga sampai di persimpangan. Ada 2 lorong. Kami bingung memilih arah yang mana. Dari kejauhan terdengar suara itu penjaga. Dari kejauhan terdengar suara riuh penjaga. Dari kejauhan terdengar suara riuh penjaga mengejar kami. Lalu kami sepakat memilih ke arah kanan. Namun, pilihan yang kami ambil tak membuahkan hasil. Jalan buntu. Gimana ini? Kita terlihat panik. Tak terkecuali dengan aku. Bahkan otakku juga ikut buntu. Pen, pakai batu yang kamu bawa aja. Katanya itu untuk jalan keluar kan? Saran Benny. Napasnya tersengal-sengal akibat lari dari kejaran para penjaga itu. Tak terkecuali denganku. Gak bisa. Batu itu hanya bisa digunakan saat di luar istana. Menjadi penghubung alam siluman dan alam manusia. Sanggahku, memang kakek sudah memberitahu bahwa batu ini hanya bisa digunakan untuk keluar saat sudah di luar istana ular. Semakin lama suara para penjaga itu semakin dekat dan jelas. Kami semua panik, tidak bisa berbuat apapun. Hingga akhirnya mereka pun menemukan kami. Mau lari kemana lagi kalian? Para penjaga itu terlihat mengejek. Mereka tertawa puas melihat kami ketakutan. Aku mencoba tenang, mengingat semua pesan kakek. Niatkan karena Allah dan lakukan dengan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja aku membaca ta'awudz dan basmalah. Tempat ini berguncang hebat seperti gempa bumi. Para penjaga itu terlihat panik. Aku semakin bersemangat melanjutkan bacaanku. Aku mulai membaca satu ayat dari ayat kursi. Getarannya semakin besar. Dinding-dinding seperti akan roboh. Mereka semakin panik. Kini kami, aku, kita dan Mas Benny bersama-sama melanjutkan ayat kursi. Kami semakin yakin bahwa kekuatan Allah lebih hebat dari apapun. Semakin lama semakin riuh suasana dalam istana ini. Teriakan demi teriakan begitu menggema. Hingga sampai ayat terakhir, keadaan sudah sangat kacau balau. Dinding yang kokoh satu persatu runtuh. Allahu Akbar. Kami terpental jauh, meluncur ke tanah dengan bebas. Sakit sekali, namun rasa itu hilang seketika saat melihat istana siluman ular hancur berkeping-keping tanpa sisa-sisa bersama para penghuninya. Kami bernapas lega. Tanpa membuang waktu, kami segera bangun dan bersiap untuk kembali ke dunia, menghirup udara segar dan memulai hidup yang lebih baik lagi. Saat aku akan melempar batu untuk membuka jalan keluar untuk kami, tiba-tiba dari arah belakang mendapat serangan dahsyat berbentuk bola api yang sangat besar. Kami kembali ambruk. Kulihat sesosok ular besar berdiri di hadapan kami. Kalian pikir akan lolos begitu saja di alamku? Suaranya begitu menggema. Kami berusaha berdiri, meski tubuh ini sangat lemas. Dugaanku salah. Ternyata tak semudah yang kubayangkan. Kini, mau tak mau harus melawannya, meski tak tahu bagaimana cara untuk menghadapi makhluk itu. Aku akan mengecohnya. Sementara kalian pergilah. Jika mungkin kembali ke dunia, jangan pikirkan aku, ucap Mas Benny. Tidak Mas, kita akan melawannya bersama-sama, supaya kita bisa kembali ke dunia bersama juga, jawabku tegas.
Aku salut dengan ketulusan hati Mas Benny, bahkan tidak memperdulikan dirinya sendiri. Namun, aku tidak akan menerima itu. Daripada hanya satu di antara kami yang mati, lebih baik mati bersama-sama. Tidak ada cara lain. Pergilah. Aku mohon. Ditanya lagi. Aku dan kita menggeleng cepat. Kami benar-benar tidak mau melakukan itu. Namun, laki-laki itu terus memaksa kami untuk lari. Hingga kami pun setuju. Meski hati berat. Kemudian Mas Benny berlari mendekati ular besar itu dengan melempar bongkahan dinding istana yang sudah hancur berserakan. Ular itu semakin mengamuk, mengibas ekornya pada tubuh kecil Mas Benny. Melihatnya aku sungguh tak tega. Cepat pergi! Teriakan laki-laki itu semakin membuatku merasa bersalah. Aku gagal. Dialah manusia pemberani yang sesungguhnya. Justru kami yang diselamatkan olehnya. Aku dan kita perlahan mundur. Dengan beban yang terasa berat, tubuh Mas Benny sudah terkapar, mengeluarkan begitu banyak darah dari mulutnya. Mungkin Mas Benny sudah meninggal. Ayo Pen, lempar batunya, teriak kita. Aku hanya mengangguk seraya merogoh saku mencari batu itu. Namun, aku baru sadar jika batu itu tidak ada. Ayo Pen, cepetan. Ular itu mengejar kita. Batunya gak ada, Git. Jangan bercanda, Pen. Lihat, ular itu menuju kemari. Beneran, Git. Ya Allah, kemana batunya? Rasanya aku ingin menangis. Mungkin memang takdirku mati di sini. Tiba-tiba ular itu kembali mengeluarkan bola api ke arah kami. Dan keras suara bola api itu menghantam tubuh kami. Seketika terpental, darah segar keluar dari mulut kami. Allah, lirih aku menyebut namanya. Kemudian ular itu mendekat ke arahku. Dengan cepat ekornya menjerat tubuh ini begitu kuat. Hanya dalam hitungan detik, aku merasakan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Inikah akhir hidupku, ya Allah? Tubuhku diangkat tinggi-tinggi, terpontang-panting masih dalam jeratan siluman itu. Kulihat dari atas tubuh kecil kita juga diserang bola api. Aku gagal untuk yang kedua kalinya, tak bisa menyelamatkan Mas Benny dan kita. Bahkan hidupku pun sebentar lagi akan berakhir. Namun, tiba-tiba cahaya yang sangat terang menyilaukan mataku. Bersama kekuatan besar menghantam siluman ular itu. Jeratan ekornya melemah dan tubuhku terpelanting jauh. Namun, aku tidak terjatuh, melainkan terbang, hingga akhirnya mendarat dengan selamat. Aku seperti dipopong dan sengaja ditidurkan. Apa aku sudah mati? Pikirku. Bangun, nak. Kakek. Aku tak percaya, mengucak mata berkali-kali, memastikan apa yang aku lihat adalah nyata. Kakek hanya mengangguk seraya tersenyum, lalu membantuku berdiri. Meski tubuhku sudah sangat lemas, kulihat kita juga sudah berdiri di samping kakek. Apa aku masih hidup, kek? Tanyaku lagi. Kakek hanya mengangguk seraya tersenyum. Lalu ular itu sudah mati, Pen. Kakek sudah melenyapkannya. Jawab kita seraya tersenyum. Baju yang dikenakannya sudah compang-camping. Mungkin akibat kena cambukan ekor ular tadi. Alhamdulillah ya Allah. Aku mengucapkan rasa syukur pada Allah yang Maha Agung. Sungguh aku akan menjadikan hidupku lebih baik lagi setelah ini. Memperdalam ilmu agama, memperkuat ketakwaanku pada Sang Khalik. Kakek menggenggam erat tangan kami, lalu menyuruh kami untuk memejamkan mata. Setelah itu aku tak ingat apapun lagi. Saat aku membuka mata, kurasakan hal luar biasa. Aku seperti terlahir kembali, mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupku ke depannya. Hampir 1 hari sukmaku di alam siluman. Meski aku merasa hanya beberapa jam,
Aku dan kita sudah kembali dengan selamat. Tapi tidak dengan Mas Beni. Ia meninggal. Aku sangat berhutang nyawa padanya. Semoga Allah memberikan tempat yang layak di sisinya, mengampuni segala dosa dan menerima semua kebaikannya. Amin. Aku memutuskan untuk berhijab, menutup aurat sebagaimana mestinya menjadi seorang muslimah yang baik, memperbaiki akhlak dan memperbanyak ibadah. Ternyata semua itu sangat indah. Betapa aku sangat bodoh dengan terlambat menyadari ini semua. Namun, aku sadar, inilah yang disebut hikmah, bahwa Allah tidak akan memberikan sebuah peristiwa tanpa sebab. Setelah semuanya kembali normal, Mas Rian memutuskan untuk membongkar warung bakso milik almarhum ayahnya dan membangun kembali untuk dijadikan sebuah tempat untuk belajar mengaji. Mas Rian berharap itu bisa menjadi sedekah jariah untuk ayahnya. Meski selama hidup beliau telah begitu jauh meninggalkan Allah, telah begitu banyak melakukan dosa, tapi bukankah doa anak soleh yang akan menjadi penolong untuk orang tuanya? Wallahu alam. Singkat cerita, kini 2 tahun sudah tempat itu menjadi wadah untuk semua anak-anak belajar ilmu agama, agar menjadi generasi yang akan selalu memegang kuat agama untuk kehidupan akhirat kelak. Bersama Mas Rian aku belajar dan memperdalam agama, hingga kita mampu membuat wadah belajar ini berkembang lebih baik tentunya. Kami memberi nama tempat itu Taman Ilmu At-Taqwa. Bukan hanya aku dan Mas Rian, kita, Mbak Sarah dan Mas Haris juga ikut andil di dalamnya. Kami bersama-sama membangun tempat ini menjadi tempat yang bermanfaat dan terus lebih baik di sepanjang masa. Di antara bahaya kesyirikan yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik maka bisa jadi Allah azab atau bisa jadi Allah ampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak Allah ampuni. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 48. Cerita pun selesai. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.